Ada. Ada. Ini. Pater Hologos Kaito. Itu terjemahan, itu ditranslate dari bahasa Indonesia ke Yunani. Yang saya minta Ini bukan kode. Indonesia ke Yunani. Ini adalah Yunani ke Inggris dan Indonesia, bos. Kita merujuk kepada kodeks tertuanya. Itu seri nomor berapa? Ahi, jangan ke situ, Ahi. Mundurkan kembali, Ahi. Oke. Mana datamu yang ada maksud itu? Tuh, lihat tuh. Nah. Angka-angkanya jelas. Tuh, jangan ke situ. Enggak paham ya. Kembali ke paralel, jangan ditekan. Maaf Ahi. Ya, ke bawah. Ke bawah. Nah, tuh. Ada nomornya tuh. Satu ayat saja yang perjanjian naik lagi. Silakan. Naik lagi. Nah, perlihatkan. Yang ada nomornya hanya sampai pada kata yang memberi kesaksian. Setelahnya, tuh. Itu tidak ada nomornya. Kiri kanan lagi, kanan lagi, Ahi. Kanan lagi. Nah, tuh. Mana yang di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu, mana? Nomor berapa dia? Lepaskan kliknya, Ahi. Syukurnya dilepasin. Mana? Anda paham mana? itu Mana? Tries. Tries itu artinya apa? Tiga. Ini. Ya. Hoti, kemudian apa? Hoti Tries. Treis, Marturewo. Sekarang pertanyaan saya. Di surga yang memberi kesaksian Bapa, Firman dan Roh Kudus itu kodeks nomor berapa? Seri nomornya berapa? Ada enggak? Coba lihat tadi pertama. Ada enggak? Hoti Tries. Coba lihat Hoti Tries. Serial nomornya berapa? Tries itu tadi. Mana Tries? Tries 3 kan? Ada yang kan? Yang kita tanya lu. Dan ketiganya adalah satu, itu seri nomor berapa? Jadi tidak itu penjelasan ada. dari 3 itu penjelasan dari 3, bro. Tidak ada. Betul. Oke. Ketiganya adalah satu, itu tak ada. Teman-teman. Nggak ada. Jadi sebenarnya 3 dalam 1 Trinitas itu tidak ada dalam kodeks tertua. Harus Anda pahami ada. ini di dalam kurung, bos. Makanya kurung. Pantaslah teman-teman, pantaslah ini dalam ketika kurung. teman-teman Kristen kita mintai mana pernyataan Yesus kalau dia adalah Tuhan dan yang menuhankan dirinya adalah mendapat jaminan keselamatan, itu tak ada. Kenapa? Karena memang hanya dibuat-buat. 3 Bapa Ini hanya itu dibuat-buat Bapa, ini. Anak dan Roh Kudus itu penjelasan dari Itu hanya Otitries. dibuat-buat. Itu hanya dibuat-buat. Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Loh, itu hanya dalilnya dari dibuat-buat. atas ini tadi. Tries itu kamu hanya mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Yang ini kita dari ceritakan Yunani di ke sini Indonesia, adalah bos. kodeks tertua. Itu yang kau terjemahkan itu hanya bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Siapapun bisa. Yang kita minta adalah kodeksnya, seri Loh, tadi nomornya. ada konteksnya tadi sama Anda itu tadi kan yang 3 itu kan? Coba Seri yang lagi. 3 tadi, yang Mana? Ya, 3 menjadi itu kan? saksi. 3 kan? Sebab ada 3. Udah ada 3. jelas itu kan? Terus mana? Yang menjadi satu mana? Yang menjadi satu mana? Mana? Ketiganya Yang adalah menjadi satu, nggak ada ini di sini, kosong. Mana? Kosong, nggak ada. Yang satu itu berbicara tentang keesaan dan surga ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Muntah. Agama gue gitu kali. Makanya saya bilang, saudara. Makanya saya katakan kepada kamu, kita ini orang Indonesia kan. Saya bahas tentang kita Islam, ini boleh? orang Indonesia, anak-anak yang Boleh nggak cerdas. saya bahas Islam? Boleh nggak saya bahas Islam? Anak-anak yang cerdas. Kita ajarkan keturunan kita Boleh untuk nggak saya beragama bahas dengan Islam? cerdas. Jangan itu udah jelas, itu kita menipu, jangan kita membohong. Ada 3 yang bersaksi di surga, tak masalah. Bersaksi di surga ada 3. Yang pertama Itu. Bapak, oke. Kemudian yang kedua Anak, oke. Kemudian yang ketiga Roh Kudus, oke. Bersaksi kan? Dan yang ketiganya adalah satu, itu tidak ada original teksnya, Cak Ayu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu yang disebut Yesus adalah mengatakan Esa aku dan itu. Bapa adalah 2, Yohanes 8. Di mana aku Nomor 15, nomor 16, nomor 17. Malu-malu ini dulu ini. Dari mana Yesus mengatakan aku dan Bapa 2? Oke, Mana? Kalau ada dalilnya? Mana? Kalau ada dalilnya?
Mana? Oke, kita tunjukkan Yohanes 8. Oke ya. Oke. Sabar semua. Tabe ada parit gantian ki dulu sama Bang Jibril, nanti naik lagi Deng. Tabe ada Bang Parit ya, gantian dulu sama Bang Oke. Parit. Ya, oke. Kita buktikan Berapa? Yesus 8 berapa, mengaku Gurunda? aku dan Bapa adalah dua. Di mana? Mana? Oke. Oke, kita lihat di dalam Yohanes ya, teman-teman. Yohanes 8, Yesus berkata, Nomor berapa? tunggu. Yohanes 8 nomor 16, nomor 15 mulai coba. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Di mana? Berdua di situ aku dan Bapak dua. Tunggu. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti tunggu. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti dia lebih dari satu, betul? Itu mana yang aku tanyakan, mana Yesus mengatakan aku dan Bapak dua? Di mana? Kutanya dulu. Aku tidak seorang diri. Aku tidak Di seorang mana? diri. Oke. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi Ya, aku mereka bersama dengan Bapa. Berarti Iya. berapa? Aku dan Bapa berapa? Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu memiliki tiga pribadi Ngaco. yang di mana yang esa. Ngaco. Yang Coba aku tanya lihatlah, mana wahai kata rakyat Yesus? Indonesia. Mana kata Yesus Tengoklah mengatakan ini. aku dan Bapa dua? Mana Yesus aku dan Bapa dua? mengatakan, aku tidak seorang diri loh, tetapi aku Pembohong. bersama dengan Bapa. Jangan menipu di sini, bro. Kalau Saya Anda ulang. mengatakan aku dan Bapa, Saya ulang. Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 16, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku memang bersama Yesus itu dengan kan Bapa. Kan Yesus kan pribadi, satu pribadi, Bapa satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi, tapi satu hakikat. Itu jelas itu. Apa yang salah? Aku dan Bapa tidak seorang diri, tetapi berdua, betul? Apa yang salah? Mana berdua di sini kata berdua? Aku tidak seorang diri, Allah, tetapi aku tidak. bersama dengan Bapa. Berarti aku berapa orang di situ? Artinya ketika dalam penghakiman itu bukan hanya berdasarkan kehendak Yesus. Artinya Itu juga penghakiman. Oke, saya lanjut nomor Artinya 17-nya. begitu. Dengar. Yesus mengatakan di nomor 17-nya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Berapa orang? Dua orang sah. Dua. Terus apa masalahnya? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Satu. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang Dalilnya aku. di Dua. mana itu? Biar saya baca. Dalilnya mana? Anda bohong ini. Anda dalilnya mana? Dalilnya mana? Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8 17. Sudah kelar kita udah diskusi sama Yohanes 5 Oke, sudah dalam kelar, Gurunda. 17 dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa Dua saksi. kesaksian dua orang, bukan dua Sah. saksi. Anda membolak-balikan. Sah. Oke, kesaksian dua orang adalah Sah. Iya, akulah dan yang Bapa. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa Ya. di situ? Ada berapa? Ya, Bapa dan Yesus. Mana bohong? Iya, ada berapa? Bapa dan Yesus. Iya, ada berapa? Pribadi dua. Apa yang dua? Apa yang salah di situ? Lain pribadi dua. Apanya yang salah di situ? Coba jelaskan apa yang salah di situ? Kan Yesus pribadi yang Udah ya tuh. kedua, Bapa adalah aku pribadi dan pertama. Bapa adalah dua. Boleh izin dulu Gurunda. Iya, silakan. Silakan. Ini yang tadi dibawa Bapak. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 1 Yohanes 5:7 itu nggak ada originalnya bang. Iya. Iya, ini nih kita bukakan. Bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan yang kuno.
Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling sudah baik. memberikan penjelasannya itu dalam kurung. Langsung Kita buka aja. Kita buka aja. Buka, Penjelasan Dino. dari kata tri. Pasti. Apa ini Pak? Coba dibaca. Pasti. Tidak asli. Pasti apa ini? Oti Tries. Pasti. Tidak asli. Penjelasan dari Oti Pasti Tries. tidak asli. Tidak asli. Ya, kita buka aja, kita buka aja. Sekarang saya sekarang saya bertanya tentang agamamu, boleh Bang nggak? Yauduhu, Bang Yauduhu. Boleh nggak saya bertanya tentang Bang agamamu? Yauduhu. Bang Yauduhu. Boleh nggak saya bertanya tentang Iya, agamamu? setelah ini saya mau jelasin dulu. dari tadi Loh, kok berapa emosi? Anda menanyakan Kok tentang emosi? iman saya. Udah dijawab. Kok emosi? Menjawab Waduh, bertanggung udah emosi. saya di sini. Sekarang Wah, giliran udah Anda. emosi. Udah ya. Enggak, saya nggak emosi. Enggak. Ya, sabar ya. Semangat Orangnya Yahudu, slow, sabar bro. ya. Iya, sabar sabar dulu Bang, ya. dijelaskan dulu sama Bang Jibril buat edukasi. Silakan Bang Jibril. Iya, ini kita lihat dari Codex Sinaiticus, Iya. John chapter 5 verses 7. Iya, Di sini 7. kalau Abang bisa baca, silakan baca Bang. Kan Anda yang memberikan data. Oti, oi, treis, eisin, oi, matorots. Itu artinya Bang, yang bersaksi adalah 3. Nah, betul kan? tiba-tiba ini sepanjang ini nih, yang bersaksi adalah 3 di surga, Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-tiganya adalah satu. Ini dari mana nih Bang? Karena di originalnya Oke. kan nggak ada. Oke, ada nggak keterangan di LAI itu dalam kurung? Ada nggak? Ini kita pakai KJV yang otoritas seluruh dunia. Kecuali kalau LAI tidak memberikan keterangan, baru kita mengatakan bahwa LAI itu seorang dia itu Waduh, ini pusing. Enggak, Di ini situ karena ada penjelasan, ada tanda bapak kurung. gereja, ada bapak gerejanya bilang Bang, ini saya translate ya. Iya, silakan. Tidak ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dari manuskrip Yunani dimanapun hingga tahun 1500. Iya, itu Jadi kan 15 abad nih ayat nggak ada Bang. Iya, jadi 15 abad nih ayat nggak ada. Itu maksud Bang Zuma, itu poin Bang Zuma tadi. Iya, saya paham poinnya. Poin Oh, udah, Zuma oke. itu Ya, mengatakan, jangan bilang nipu dong. Berarti Abang udah tahu poinnya, tapi jangan bilang nipu. Tapi poinnya bener kan? Abang LAI tahu kan? memberikan buka kurung itu kan dan tutup kurung itu. Iya terserah, itu mau penjelasan buka, mau dari kurung, mau Oti dikandangin Tries. terserah. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, itu Tapi udah ayatnya jelas. ini nggak original, itu nggak asli. Seperti yang Ya, Bang iya, Zuma karena bilang, itu seperti yang Bang penjelasan. Dalbo jelaskan. Iya, Namanya juga terjemahan. iya betul, Iya. setuju. Begitu. Silakan. Ya, silakan Bang Zuma. Tangguh jangan lari. Aki. Udah ya. Jadi Jadi orang ini kesurupan sudah. Jadi tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus untuk penganut agama Kristen. sekarang giliran itu, saya itu ya. finalnya. Oke, itu giliran kesimpulannya. saya ya. Kesimpulannya, adapun jaminan-jaminan 3 Tuhan, 3 pribadi itu hanya data-data dari data yang tak ada di original alias maudhu, palsu. Oke. Oke, sekarang saya tanya tentang imanmu ya. Sebentar. Saya ini maaf ya, saya ngomong ini karena saya biasa ngingat. Dari tadi you tanya Ustadz Tahta jawab. Dari tadi you tanya Bang Umar Dari jawab. mana? Udah Dari mulai tadi. udah Ustadz Tahta mulai apa ini jawab namanya terus ini? tentang Islam you tanya. Udah mulai dusta ini namanya ini. Kan udah saya bilang dia ini Sekarang soft saya mau tanya tentang iman saudara, boleh nggak? Soft memori sudah oke terserah lah. Oke, host masuk. Oke, jadi biar jalan diskusi, biar 2 arah. Silakan ya udah satu sesi bertanya. Silakan. Oke. Ini tetap konsisten kita ya tentang Ya, keselamatan. betul. Sebelum bertanya, Anda harus akui sepakat bahwa Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Nah, itu Dari tuntutan mana dari Yesus mengatakan pertanyaan dari Bang barang Zuma. siapa yang mengikut aku? Tahu nggak arti Pernah pengertian nggak? kekristen itu? Pernah tidak pertanyaan Bang Zuma? Pernah tidak Yesus menyebut 1 kali kata Kristen? Paham nggak arti kekristenan itu? Kalau Anda paham Nah, berarti ini. Anda paham arti Gimana Yohanes ini? 8:12. Bang sepakat Zuma, dulu. pernah Karena tidak Yesus nggak mengenal Kristen. Pernah gitu. tidak Yesus menyebut kata Kristen? Kalau tidak pernah, katakan aja Kalau tidak pernah. Yesus tidak mengenal Silakan. berarti dia itu tidak maha kuasa. Dia itu tahu, dia itu maha kuasa. Jadi Gimana tidak sih? pernah ya? Tahu lah, kenal. Wah, Yesus Maha Artinya Kuasa. tidak pernah. Yesus itu tahu kalau kekristenan itu adalah pengikut dia. Ya, Paham mana nggak? dia tahu? Tanya. Dia mengatakan Bang Yohanes Handi. 8 ayat 12. Dia mengatakan barang siapa yang mengikut aku
tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi berjalan Kan di dalam Kristen terang. itu. Itu jelas. Bukan Yesus mengatakan, Pengikut dengar, Kristus itu namanya dengar, kekristenan. dengar. Yohanes 10 Teman bantu ya, 27. disembunyikan aja itu yang jelas-jelas ya. Tak bantu. Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku. Mereka mendengar suaraku. Siapa di antara orang-orang Kristen yang pernah mendengar suara Yesus? 1, 2, Oke, sekarang saya bertanya, 3, bro. Saya bertanya sekarang. 4. Saya bertanya 5. sekarang, bro. Giliran saya dong. Jadi yang disebut pengikut Yesus hanya sebatas orang yang hidup sesama dengan dia, yang mendengarkan suaranya berdasarkan kitabmu Yohanes 10 nomor 27. Sekarang saya bertanya, oke. Karena Kristen tidak pernah mendengarkan suara Yesus, kalian bukan pengikutnya. Demikian. Oke, saya bertanya ya. Nah, silakan ya dulu. Oke, ini konsep tentang keselamatan. Jikalau saudara mengatakan bahwa Anda itu yakin masuk surga dengan amal soleh, ya, maka ketika itu ya kita percayai, maka itu ada orang yang masuk dalam kerajaan surga. Nah, ternyata di dalam iman saudara ya, ia mengatakan seorang menanyakan kepada beliau ya, atau wahai Rasulullah ya, kemanakah ayahku? Nah, apa yang dia jawab? Ya, bapakku dan bapamu Dari mana itu, masuk Bang? ke dalam kerajaan. Dari mana itu sumbernya? Dari mana itu sumbernya? Oke, bentar. Ini ada sumbernya nih. Ini hadis berapa ini? Ustadz Atta, monitor? Langsung saya jawab aja. Iya, kita udah tahu itu, tapi lihat dia bisa. Gak apa-apa. Aja Ustaz. Ya. Jadi ayat itu baca syarahnya ya. Syarahnya itu kalau Al-Qur'an kan ada tafsir, asbabun nuzul. Kalau hadis itu ada syarahnya, penjelasan. Jadi kata ulama, pertama itu Nabi menghibur. Pertama gini, ibaratkan gini, saya nanya ke Bang Juma, Bang Juma di mana ayahku? Terus mengatakan di neraka. Akhirnya kan saya sedih. Akhirnya untuk menghibur saya, tenang dek, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, maksudnya untuk menghibur. Yang kedua kata ulama itu paman. Ya, karena apa? Karena dah sesuai dengan Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasul. Dan Allah tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul dulu. Nah, sedangkan ayahnya Nabi hidup, Allah belum mengutus utusan. Berarti fatrah. Ya. Kalau fatrah, Allah itu adil. Contohnya ada kaum yang tidak pernah Islam datang ke dia. Dia tidak tahu Allah. Wong Allah itu, Tuhan itu dikenal melalui para nabi atau utusan. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah. Musa juga gitu. Nabi Muhammad gitu. Mana sih caranya ini nih? Nah, sehingga ketika ada kaum yang Allah belum mengutus utusan, maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sedangkan ayahnya Nabi, ibunya di masa fatrah, Allah Bang belum Handi mengutus Nabi. noise. Ya, gitu. Sehingga tidak masuk itu. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu kata frase penghiburan, maka pertanyaan saya, berarti kalau penghiburan itu adalah orang yang melegakan jiwa yang tersesat,
Itu penghiburan. Sedangkan kalau Anda mengatakan itu adalah kata-kata penghiburan, bukan penghiburan itu, tetapi itu adalah kata-kata yang menjerat orang masuk ke dalam neraka. Penghiburan itu adalah melegakan hati yang tersesak. Harus paham itu. Di mute. Bagaimana Anda memahami bahwa itu adalah kata penghiburan? Di mute dulu Bang Palopo. Sudah dijelasin syarahnya, penjelasannya. Bahkan kita pakai Al-Quran juga. Allah itu adil. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus itu, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sehingga kalau ada kaum Allah belum mengutus utusan, maka ini tidak kena azab nanti. Gitu. Sama seperti bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Andai kan dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun meninggal, dia tidak diazab dia. Mau tidak tahu apa-apa. Begitu juga suatu kaum yang Allah tidak mengutus utusan. Mau kenal dari mana Tuhan? Masa Allah mau tanya, Handi, siapa Tuhanmu? Tidak tahu ya Allah. Loh, kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Loh, saya tahu dari mana ya Allah? Kan gitu akhirnya. Makanya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, di situ Allah akan mengutus nabi dulu. Kalau Allah mengutus nabi mereka tidak beriman, ini yang disiksa. Sedangkan ayahnya nabi, ibunya nabi di masa fatrah. Yang kedua, ayahnya nabi ini dan ibunya tetap tauhid, mentuhankan Allah. Ada dalil aku ini dari sulbi-sulbi yang suci. Ya, mulai dari Abraham, ya, kan Nabi itu Muhammad bin Abdullah, ya, mulai dari Ibrahim, Ismail, Nabi, Ya'jub, Yasrub, Tarikh, Nahur, Muqawim, Ud, Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudor, Ilyas, Mudrikah, Huzaimah, Kinanah, Malik, Fihr, Golib, Lu'ay, Golib, Murrah, Kilab, Husay, Abdul Manaf, Hasim, Abdullah, Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib, Abdullah, terus Nabi Muhammad dan ibu-ibunya ya ke atas. Ini suci. Maksudnya apa? Tidak pernah menyekutukan Allah. Sehingga tidak bisa ayahnya Nabi dengan ibunya dikatakan divonis kafir, divonis neraka, gak bisa. Pertama, karena memang beliau ini tauhid. Yang kedua, Allah belum mengutus utusan, Nabi Muhammad belum diutus. Gitu. Makanya kata ulama itu bukan ayah dan ibunya Rasulullah, tapi Abu Lahab, paman. Orang-orang itu ya di Jawa kebanyakan manggil paman itu sampai sekarang banyak yang ngomong bapak. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Saya tambahkan boleh sebelum saya pamit? Mantap, Bunda, lanjut. Oke, baik. Terkait dengan hadits itu, di situ jelas ada perkataan abi atau abun. Apa artinya? Paman. Contoh, tabbat yada abi lahab. Ini yang ditujukan kepada siapa? Abi, abu, abun, Abu Lahab. Jadi yang dimaksud di sini adalah pamannya, bukan kedua orang tuanya. Itu pamannya. Kenapa demikian? Karena Allah di pra-eksistensi kenabian, kerasulan, Allah sudah mengangkat perjanjian. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Jadi ketika Allah mengambil perjanjian di alam roh pra-eksistensi, Allah kemudian mempersaksikan perjanjian yang agung kepada seluruh nabi. Apakah kalian bersaksi aku akan mengutus seorang rasul bernama Nabi Muhammad? Apa kata para nabi? Qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Insyaallah itu saya tidak keliru. Ayatnya itu seperti itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 80 atau 81. Di situ diterangkan sangat jelas bahwa Nabi Muhammad memang sudah direncanakan untuk diutus sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oleh karena itulah kemudian Allah mengutus beliau
dari sulbi yang satu seperti yang diterangkan Dinda Tahta, dari sulbi yang satu ke sulbi yang lain. Watakallubaka seperti itu ya. Watakallubaka pisajidin. Jadi Allah mengatakan, aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya, ketika Nabi Adam kemudian mengeluarkan keturunannya dari sulbi, Allah melihat pergerakan Nabi Muhammad di situ. Pindah pada keturunan berikutnya, sampai kepada kakeknya, sampai kepada ayahnya, sampai kepada dirinya sendiri. Jadi Allah mengatakan, wa taqallubaka fis sajidin. Aku melihat perubahan gerakan-gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, terkait dengan kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulan. Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum Allah mengutus seorang rasul kepada mereka, lalu mereka ingkar terhadap rasul tersebut. Sama seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Indonesia ini atau orang yang hidup di pulau ini, di Nusantara ini, pada abad ke-6 itu belum kena hukum. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW ajarannya sudah sampai ke Indonesia, yang tidak tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akan dihukum. Bagaimana mungkin kemudian seorang yang suci diutus di atas muka bumi ini berasal dari sulbi yang kotor, yang najis? Itu. Paham ya? Saya nanggapi begini. Silakan teman-teman muslim, saya ibadah dulu sebentar. Silakan. Di mana narasi kalian di sini yang memberikan dua narasumber? Yang pertama Pak Ustadz Tahta dan yang kedua Bang Zuma, yang di mana narasinya itu kontradiksi, ya? Sama bang. Bentar, saya jelasin. Abang dengar nggak sih? Iya, saya jelasin perbedaannya. Makanya dengar. Perbedaannya sama, apa bedanya? Enggak beda. Saya dengarnya, saya memahami. Jadi saya mendengar. Emang Ustadz Tahta jawabnya apa? Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa orang tua Muhammad itu sebelumnya adalah bertuhan yang esa, tauhid. Oke? Nah, sedangkan Bang Zuma dia mengatakan bahwa Abi itu merujuk kepada paman. Iya. Ustadz Tahta juga menjelaskan itu paman juga. Itu bisa saya di sini mana yang benar ini? Apakah Ustadz Tahta atau Bang Zuma? Pamannya Abu Lahab. Paman. Iya, mana yang benar? Berarti Pak Ustadz Tahta salah. Benar, dia katakan paman. Sama kayak Zuma, sama. Tadi Pak Ustadz Tahta mengatakan orang tua itu adalah itu orang tua kandung juga dari Nabi saudara. Tapi bukan kandung. Loh, orang namanya orang tua kok. Iya, orang tua. Paman saya itu orang tua saya. Bibi itu orang tua saya. Orang tua artinya orang yang lebih tua dari saya. Bapakku itu kan bapakku itu kan merujuk kepada itu pengertianmu. Biar Bang Yaudu biar saya luruskan ya. Iya, silakan. Kita jangan membodohi. Bang Yaudu, biar saya iya, ini saya jujur. Biar saya luruskan ya. Ustadz Tahta menjelaskan bahwa yang di situ bisa ke Abu Lahab atau omnya. Tapi kalaupun sampai ke orang itu, orang loh, tua tunggu sebentar dong. Ini momen potong-potong kayak gini. Tadi ada. Oke, silakan. Kalaupun sampai ke orang tuanya, Ustadz Tahta bilang itu ada fitroh. Ada kalau yang belum dikirim nabinya, dia nggak akan dihukum. Bang Zuma juga menjelaskan hal yang sama. Bang Zuma menjelaskan dengan analogi kalau di Indonesia belum ada masuk nabi, belum ada ajaran, nah itu nggak dihukum. Sama aja penjelasannya. Tidak sama, bro. Ya, tidak sama. Allah wala quwata illa billah. Saya rasa Anda memahami tadi penjelasan setiap narasumber Pak Ustadz. Enggak, coba yang komen di bawah sama yang di sini kasih tahu deh. Sama apa beda penjelasannya? Ya, apa cuma nih satu orang doang yang memang mau dengar beda? Sama. Cuman yang bisa paham itu akal sehat. Kalau modal akal-akalin tentu tidak sama. Artinya ada otak, gak ada akal. Jadi artinya di sini, bro, ya. Karena Kalau memang kata itu
Itu ya udah 262 orang bilang sama 297, 300 Jadi, orang bilang begini, sama. kalau- Jadi memang kau aja memang yang agak lain kau. Kalau Pak agak lain Ustadz bapakmu. mengatakan bahwa orang tuanya itu adalah agama tauhid, ya, di mana itu adalah percaya kepada agama kepada Tuhan yang satu, berarti itu artinya bahwa itu masuk surga. Ya, bagaimanapun itu terlepas dia itu pamannya kah, 688, 700 orang bilang sama. Enggak masalah bagi Lah saya. kok ngeles sekarang? Orang sama kok. Enggak, tadi saya mendengar dan memahami 833, 861 kata-kata itu bilang sama. Zuma sama Pak Ustadz. Saya cuma jelaskan dia ODGJ, penggunaan pleonasmenya kan banyak. mengklaim doang kan, Kata-kata pinternya yang mengklaim doang. berulang-ulang. Tunggu dulu, dengar. Nah. Saya tahu gejala ODGJ. Salah satunya bocor halus itu kalau istilah umum menggunakan pleonasme banyak. Begini, Misalnya, Pak Ustadz tadi mengatakan narasi kalau dia kata-kata. itu Udah beragama kata-katanya tauhid, udah, percaya ngapain kepada narasi? Tuhan yang satu. Ya, jadi pleonasme itu artinya menggunakan bahwa di dua dalam istilah yang Islam sama itu berulang-ulang menjamin untuk keselamatan. menunjukkan Tetapi wahamnya. entah kenapa ketika Muhammad ditanya tentang itu, tentang orang tuanya, ya, tetapi menjawabnya itu di neraka. Di mana ketauhidan kalian? Di mana kepercayaan kalian? Dengan Di mana? ketauhidan apa hubungannya, Kenapa Bang? enggak masuk surga, Bro? Mana? Kemana Nah, kepercayaan dari kalian? ini Kenapa dijelasin. dibilang masuk neraka? Kami Di kan mana? Di mana? Di mana? Tunjukkan keselamatan kalian di sini. Ngeyel. Atau saya mau tunjukkan data-data bahwa Tuhanmu yang Anda sembah itu masuk neraka, kekal di neraka. Mau saya tunjukkan dalil. Kita fokus dulu Iya. tentang Saya tunjukkan. imanmu. Dari tadi Kita Ya, fokus mending kau- dulu. ya, mending kau ambil. Kita fokus. Nah, Jadi mending kau keluar dulu deh cuci kaki deh. Dari tadi kau ngel terus. Udah ya deh ya. Anda kan kalau ditanya iman kan memotong dan Kan udah dijawab tadi beberapa tanda kali. iman Kenapa sih? nurunin. Bisa nggak Tidak saya pergunakan mempertanggungjawabkan kewenangan Tuhannya. saya? Kita setuju nggak anak ini diturunkan saja? Buang-buang waktu bagaimana? Gitu kan? Sebenarnya dari tadi tapi dia nggak bisa nelayan. Tanya iman tapi nggak bisa Nggak, mempertanggungjawabkan. kan dia udah nanya, kita udah jawab. Sekarang kita nanya balik boleh nggak? Loh, kan dari tadi Anda nanya terus aku kan. Ngayal Nggak kau boleh. dari tadi. Nggak boleh. Kau itu nanya Bang Dah, Zuma dah, terus dah. kata ngayal kau. Nggak boleh. Boleh Atut nggak ya? ya dulu? Kayak Ya, mana? Atut ya? Ditanya Mau balik ya dulu. bertanya tapi takut Atut ya? ditanya. Iya, Atut ya. Saya mau Kalau Atut nggak apa-apa. belum dapat poin yang saya tanyakan. Udah memang dijawab nggak bisa sama lu. Ustadz, udah dijawab sama Bang Memang Zuma. nggak bisa terpuaskan bro, nggak bisa. Tadi kamu jawabannya juga nggak kemana-mana, kok kita maklumi gitu loh. Ini diskusi ini saling memaklumi, nggak mungkin kamu menerima jawaban, nggak mungkin. Nggak, karena kita berbeda iman tuh, jadi nggak mungkin kamu menerima jawaban itu. Nggak Iya. mungkin kita mau sekarang gantian lagi kan, gantian lagi gitu Maksudnya ya. Oke. yang aku tanya itu. Kau dengar nggak sih saya buktikan ngomong kepada dari tadi saya diam kalau loh. apakah Kamu dengar Abi- nggak saya Oke. ngomong? Kamu Menurutmu dengar itu saya masuk ngomong? surga? Oke, menurutmu. Nah sekarang kau nggak dengar saya ngomong. Terpaksa saya pakai kekuatanku. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang kalau ditanya pun dia jawabnya ngawur-ngawur. Udah Kan? dulu Pak izin Pak Muhammad. Sebentar, Udah keluar dia, pengen izin lagi. Iya Bang, izin dulu Bang. Dari tadi saya diam. Ya. Kau dengarlah saya ngomong gitu loh. Nggak mungkin kalau Ustadz menjawab lu pasti puas. Nggak mungkin lu puas. Nggak mungkin. Jadi di sini bukan untuk memuaskan tapi edukasi buat penonton gitu loh. Nah tapi kalau saya sudah masuk dari tadi saya sabar, kamu masih nggak mau mendengarkan ya mohon maaf. Mohon maaf juga Pak Palopo ya, saya pakai kekuatan saya untuk menurunkan orang ya buang-buang waktu. Toh yang penting kan sudah. Oke. lanjut bang. Asar di sini asar, lanjut. Oke, itu aja ya teman-teman. No problem. Ya nggak apa-apa, no problem. Bang Andi, sepak aja kayak begitu mah. Pusing juga dengernya dari tadi. Lah. Dia tanya apa? Bang Zuma dijawab pakai dalil terus. Dia ditanya entah kemana-mana. Nanti dia gunakan bahasa double. Istilahnya di dalam diagnosa medis untuk gangguan jiwa itu pleonasme. Kata yang sama digunakan double. Seperti naik ke atas, turun ke bawah. Itu dia sebutkan berkali-kali. Narasi kata-kata yang Anda sampaikan dalam frasa itu semua sama. Untuk apa diulang-ulang? Jadi dia cuma menunjukkan Ya, gaya bicara dia. Jadi itu gaya gangguan jiwa. Ya halus. siap Pak Silakan Kamal. Bang Andi tanya dulu nih berapa Kita Tuhan sambut coba. dulu Pak Jerry. Selamat siang Pak Jerry.
Jadi diskusi itu ya saling memaklumi saja. Siang. Siang Pak Jerry. Siang. Abang dari Kristen apa? Hah? Muslim? Pengikut salib. Kristen ya Bang ya? Kalau begitu apa sih yang ingin Anda capai dalam salib itu Bang? Apa maksudnya pengikut salib? Penebusan dosa. Biar masuk surga. Menyalib orang yang tidak bersalah itu ya menghasilkan dosa atau menebus dosa Bang? Dia disalib untuk menebus dosa, artinya dia menanggung dosa. Terus kemudian perintah siapa menyalib Yesus Bang? Perintah Bapa di surga. Di mana ada datanya Bang? Bapak di surga salibkan Yesus. Di mana ada datanya Bang? Memang tidak ada datanya. Oh, tidak ada datanya. Hanya Anda yang membuat data sendiri gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus menurut Anda kehendak siapa Yesus disalib? Kehendak Bapa di surga. Enggak ada juga tertulis toh? Menurut kehendak Bapak boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Bang? Kehendak Bapak? Tidak boleh. Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Kehendak siapa itu? Karena tidak punya salah. Kehendak siapa Bang? Kehendak Bapa. Kehendak Bapak boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Tidak. Kehendak siapa Yesus dibunuh Bang? Apa? Normal nggak nih teman-teman? Ini normal nggak nih orang ini? Mau diterusin? Bekas kejedot sama Bang Andi. Nah, kalau mau diterusin silakan. Kayaknya kehendak Bapak tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Kehendak siapa? Kehendak Bapak. Nah ini kok Anda yang bertentangan dengan akal Anda Bang? Memang gitu ajaran Kristen. Memang begitu Kristen. Ya udah. Iya. Oke. Ada yang mau terusin? Saya mengalah dulu deh sementara nih. Bang Andi aja terus. Bang Andi, saya mau udah bosen Bang Andi ini mah. Oke. Kami udah capek ini, dia nih nggak ODGJ tapi bebal itu aja. Lanjut ah. Kalau gitu siapa pelaku? Bang Jerry. Bang Jerry siapa pelaku? Bang Jerry. Dokter. Bang Jerry siapa pelaku pembunuh Yesus Bang? Bang Jerry siapa pelaku pembunuh Yesus di tiang salib? Bang Jerry. Tuk. Siap bosku. Siapa pelaku pembunuh Yesus Bang? Roma. Tentara Roma. Berdosa nggak itu tentara? Berdosa dong. Siapa yang nyuruh dia bunuh Yesus? Pilatus. Siapa yang nyuruh Pilatus bunuh Yesus? Orang-orang Yahudi. Siapa yang nyuruh orang-orang Yahudi bunuh Yesus? Pilatus yang nyuruh orang Yahudi bunuh siapa? Bunuh Yesus kan? Salib kan? Iya. Yesus itu dibunuh oleh orang berdosa atau tidak? Orang berdosa lah. Oke. Siapa yang membisiki orang itu membunuh orang tidak bersalah? Kenapa? Aduh, Siapa yang membisiki mereka membunuh orang yang tidak bersalah? Oh, ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat saling membisik-bisik gitu ya. Iya betul. Kira-kira apa bisikannya Bang? Salibkan dia. Siapa yang membisiki Yudas berkhianat? Iblis. Iblis itu baik atau tidak baik? Jahat. Jadi ini perintah iblis, bisikan iblis, betul? Iya. Jadi kehendak iblis Yesus mati. Iya. Kehendak iblis, berarti bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan juga. Kehendak Tuhan sama kehendak iblis. Pak Jerry udah mandi? Belum. Belum. Ternyata belum. Bisa nggak mandi dulu biar seger Bang? Nggak usah, saya nggak pernah mandi kok. Nggak perlu mandi. Kalau dimandiin mau nggak Bang? Nggak usah. Nggak usah. Minta bantuan Mandi kali di sini. Nggak usah.
Yesus itu mati ya bang? Waktu dia mati dia Tuhan apa manusia yang mati bang? Manusia dong. Oh berarti Yesus bukan Tuhan dong. Gimana? Mana tuh? Kata Lukas Tuhan, dia lahir udah Tuhan, gimana sih ah? Jer, yang mati di salib Tuhan Ada atau? dua versi kan, kata Lukas, lahir manusia, lahir Tuhan. Mau dijelaskan bahwa dia manusia dan Tuhan. Enggak, yang mati di salib itu manusia atau Tuhan? Manusia. Oh berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan mati. Tidak, Yesus yang mati. Oh berarti Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan disalib. Yesus. Bukan Tuhan. Bukanlah, Yesus yang disalib. Jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Tuhan lah. Berarti Tuhan disalib. Bukan Yesus yang disalib. Udah mandi belum? Udah mandi belum? Pak Jerry hibur kita aja di siang hari. Pendeta Makasih ya. Bang Handi, dia ini pendeta. Ya nggak apa-apa dia menghibur kita. Makasih ya Pak Jerry menghibur kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak Jerry telah menghibur kita di sini ya. Pak Jerry. Tuku. Ya, kita sapa dulu Bang Andi. Yakusa, selamat sore Yakusa. Selamat sore Abang Palopo, saudaraku Saribatangku. Ya, silakan Bang. Saya mau tanya-tanya ini Pak Andi. Pak Jerry. Sebentar Bang, sebentar. Itu- Kita kasih satu